Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Desi Puspitasari SPD, asal sekolah SDN 20 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mardiana SPD, asal sekolah SDN 9 Waikenanga, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Perkenalkan saya Triani SPD dari SD 8 Waikenanga, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ria. Apa kabar nih Bu Desi nih? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Ria. Bu Ria apa kabarnya Bu Ria? Kabar saya juga baik Bu, sehat. Nah Bu Desi, nanti Bu Desi akan melakukan proses coaching ya? Iya benar Bu Ria. Bersama Bu Triani, di mana Ibu sebagai coach, Bu Triani sebagai coaching. Nah, di sini saya sebagai observer atau pengamat yang nanti akan mengamati jalannya coaching antara Bu Desi dengan Bu Triani. Namun sebelum coaching dimulai, ada yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, nanti yang pertama, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan dari coach. Kemudian saya juga akan menilai dan mengamati bagaimana coach menjawab pertanyaan dari coach tersebut ya Bu ya. Apakah jawabannya sesuai atau tidak. Nah kemudian perlu kita ingat lagi bahwa prinsip coaching itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah saya ada sedikit pertanyaan nih, boleh ya Bu ya? Boleh. Nah yang pertama Bu Desi, kompetensi inti apa sih yang akan Ibu kembangkan nanti kepada coach saat proses coaching nanti Bu? Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu saya ingin melakukan present, kehadiran penuh. Saya juga ingin mendengarkan aktif Bu Ria, dan terakhir saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ria. Wah luar biasa, ada 3 kompetensi inti ya Bu ya. Nah dari ketiga kompetensi inti itu tadi, secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana Bu? Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ria, supaya saya bisa menggali lagi potensi dari seorang coach nanti, bagaimana, dan jadi tentunya saya ingin menggali lebih dalam lagi Bu Ria dengan menerapkan spesifiknya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Wah luar biasa sekali Bu Desi, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu ingin menggali potensi yang ada pada coach ya Bu ya. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin Ibu gali dari coach itu apa Bu? Yang ingin saya gali dari coach yaitu tadi Bu Ria, dengan saya menyampaikan indikator keberhasilan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, terus saya semuanya itu dengan teknik rasa ya Bu ya, dan tentunya yang paling penting adalah saya melakukan semuanya dengan menggunakan alur tirta Bu Ria, seperti itu. Oh, luar biasa Bu Desi, jadi tetap memperhatikan alur tirta dalam percakapan coaching tadi ya Bu Iya ya. Bu Ria. Oh, luar biasa. Baik Bu Desi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Bu Tri, dan nanti setelah coaching berakhir kita boleh ya Bu ngobrol-ngobrol lagi. Boleh sekali Bu Ria. Baik Bu, silakan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Bu Tri. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Desi. Baik, Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu, luar biasa sehat. Alhamdulillah Bu Tri, semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya Bu Tri ya. Amin Bu Desi. Saya lihat kemarin Ibu WhatsApp saya ya, Ibu ada yang katanya ada yang ingin
sampaikan ke saya, katanya Ibu ingin bertemu dengan saya. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa bertemu, Mhm. bertatap muka. Di situ juga Ibu sampaikan, katanya, "Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu," Iya, seperti itu. "Nggak benar. apa-apa Bu, silahkan Mhm. Ibu sampaikan saja dengan saya apa yang menjadi unek-unek Ibu selama ini." Iya. Terima kasih banyak Bu Desi, Iya, sudah menyempatkan waktu untuk berjumpa dengan saya, sudah merespon chat saya yang iya, kemarin. benar sekali. Bu Desi, Iya Bu, unek-unek yang saya ingin sampaikan tuh, saya ingin berbagi nih. Yang sebenarnya menurut saya ini adalah beban bagi saya. Setelah saya pendam sendiri berhari-hari bahkan berminggu-minggu 1 bulan ini, saya tidak bisa memecahkan sendiri. Makanya saya chat Bu Desi, saya berharap saya dengan Bu Desi setelah ngobrol saya ada solusi yang bisa saya laksanakan. Masalah saya tuh gini Bu Desi, iya iya, gimana Bu? saya kan kebetulan ngajar di kelas 1 Bu Desi. Mhm, Nah belum lama kan ya waktunya, masih berapa bulan. Nah tahu nggak Bu Desi, di kelas 1 tuh saya menemukan seorang murid yang luar biasa Bu Desi. Dia tidak bisa diajak interaksi, tidak bisa diajak belajar dengan tertib. Yang jadi masalah tuh satu Bu Desi, ketika diajak, apabila itu tidak sesuai dengan keinginan dia nangis Bu Desi. mmm, Kemudian saat bermain dengan temannya, tidak sesuai dengan keinginan, dia nangis Bu Desi. mhm mhm. Jadi menurut saya dalam 1 hari itu anak itu bisa nangis sampai 20 kali Bu Desi. Waduh. Itu permasalahan saya Bu Desi. Waduh, ini sangat, benar-benar menjadi beban ya, Bu, ya, Bu De. karena, anak yang Ibu sampaikan tadi kira-kira laki-laki apa perempuan, Bu? Laki-laki Bu Desi. Laki-laki, wah Mhm, luar biasa sekali ya, mhm, Bu, ya, laki-laki mhm. ketika dia menangis sampai sehari bisa 20 kali itu Mhm, membuat kita mhm, sangat-sangat mhm. stres ya, Bu, ya. Benar Bu Wajar Desi, sekali Ibu heeh. mengalami Mhm, kebingungan, mhm, tapi Bu, ya, mhm, sebelum ini saya juga ingin bertanya dengan Bu mhm. Tri. Kira-kira, apa sih tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuan saya yang ingin saya capai itu satu, dia berhenti nangis, Berhenti dia nangis? bisa aktif belajar, Mhm. terus dia bisa konsisten dengan suasana di kelas. Itu aja Bu Desi. Jadi ada 3 ya, Bu, ya, Mhm, dia berhenti nangis, mhm, aktif belajar, dan konsisten saat mhm. jam pelajaran ya, Iya Bu, benar Bu pembelajaran Desi, berlangsung. heeh, mhm, Nah, Bu Tri, kalau boleh tahu ya, Bu Tri, mhm. selama ini apa sih yang sudah Ibu lakukan? Banyak metode yang saya sudah lakukan. Pertama, saya sudah melakukan pendekatan secara psikologi kepada anak tersebut. Mhm, Kenapa sih psikologi, dia suka nangis gitu? Apa heeh, sih penyebabnya dia suka nangis kayak gitu? Terus kemudian saya sudah melakukan tanya jawab dengan wali. mhm, Kenapa? Apakah anak ini sama waktu di rumah atau mhm, hanya di sekolah saja? Saya sudah lakukan mhm itu, Bu. mhm mhm, Kemudian kemudian saya sudah melakukan metode paling jitu menurut saya. mhm, Menurut saya ini Bu Desi. Saya sudah mendudukkan dia seorang diri supaya dia tidak tersentuh oleh temannya, tetapi itu pun masih berjalan ini, Bu, masih berjalan tidak sesuai dengan harapan saya. semuanya masih tidak, sesuai dengan harapan Ibu ya. Mhm, Sebenarnya Ibu mhm, sudah saya lihat Ibu sudah menggali ya, Bu, ya, mhm, faktor penyebabnya mhm, bagaimana, mhm, Ibu juga sudah mencoba mhm, berkolaborasi ya, Bu, ya, mhm, dengan, bener, wali murid ataupun heeh, orang tua dari anak heeh, tersebut, tetapi mhm, Ibu mendapati bahwasanya Ibu ini belum menemukan solusi yang terbaik mhm, gitu, Bu, ya. mhm, Nah, kira-kira nih, Bu, ya, mhm, apa sih yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut supaya anak itu tidak nangis, aktif mhm, di dalam pembelajaran itu tadi, Bu, yang udah mhm. Ibu sampaikan? Nah, menurut saya tantangan terberat saya, bagaimana saya bisa mengkondisikan anak ini, Bu, dalam kondisi duduk di kursi, dia Mhm. memperhatikan pelajaran, kemudian dia happy, Bu, dia senang. Ya biar nangis Heeh, lagi ya, Bu, heeh, ya? dia nggak nangis lagi. Kuncinya dia kan supaya dia senang, supaya dia bahagia, supaya dia nggak nangis. Nah, saya sudah melakukan sebuah metode, Bu, di kelas itu untuk dia seorang diri nih. Ketika teman-temannya belajar dengan kegiatan belajar, misal saya sudah memberikan tugas di papan tulis, anak-anak Mhm, sudah sibuk dengan belajar, maka yang saya lakukan saya adalah duduk di sebelahnya, menemani dia belajar, menemani kegiatan dia. Dia kan anaknya super aktif Bu, bertanya mhm. mama mama gitu, maka saya harus bisa memberikan diri saya sepenuhnya saat saya duduk di sebelahnya, supaya anak ini konsentrasi dengan belajarnya. Apa yang dia tanyakan saya bisa menjawab. Intinya, yang saya lakukan tuh saya bisa berinteraksi, benar-benar berinteraksi dengan anak tersebut, Bu. Saya bisa membawa suasana hatinya menjadi bahagia, Bu. Ya seperti itu, Bu, ya. Mhm, Sebenarnya selain Ibu sudah, tahu Bu ya tentang tantangan mhm, itu,
tentang masalah-masalah yang sudah Ibu hadapi. Mhm. Sebenarnya Ibu juga sudah tahu tentang apa yang Ibu butuhkan, tadi Mhm. sudah Ibu sampaikan juga ke Mhm. saya tentang apa yang Mhm. dibutuhkan, tentang Mhm. membuat anak itu supaya senang, Mhm. happy, tidak Mhm. nangis sampai 20 Mhm. kali, itu sangat Mhm. luar biasa sekali, Bu, Heeh ya. heeh. Sekarang saya tanya, Bu, ya, Mhm. Ibu, mengajar anak ini sudah berapa lama ya, Bu, ya? Masih 3 bulan, Bu. Masih 3 bulan, Heeh. berarti waktunya masih belum terlalu lama, Heeh Bu, ya. heeh. Untuk dalam rentang waktu 3 bulan ini, Bu, ya, Mhm. kira-kira Ibu nih sekarang ini ya, Mhm. ada di grade berapa sih, Bu? Ah, pertanyaan luar biasa dari Bu Desi. Saya kalau ingin menjawab pertanyaan itu agak-agak malu gimana gitu, Bu Desi. Karena menurut saya ada di sebuah grade, ada di fase yang menurut saya belum di posisi aman gitu. Mhm, Kenapa saya berkata belum ada di posisi aman? Karena menurut saya metode yang saya lakukan itu, saya belum bisa sebuah ada di sebuah titik yang menurut saya titik aman, zona mhm, aman menurut saya itu belum, Bu. Karena apa? Karena dari 3 bulan waktu berjalan ini, dari 20 nangis yang 1 hari, mhm. itu masih masih berjalan yang 10-nya. Masih 10 ya, Heeh, Bu, ya? masih Masih 10 setengah, kali Bu, ya? menangisnya, heeh. Yang 10-nya sudah hilang dan 10-nya masih ada. Berarti kalau saya katakan saya berada di grade mana, saya ada di posisi pertengahan, Bu. Tetapi posisi yang menurut saya belum posisi aman, Mhm. belum posisi berhasil. Saya tidak bisa mengatakan saya berada di angka 5 atau angka 10, saya tidak bisa, Bu. Karena menurut saya ini nih ini nih belum berhasil menurut saya. Mhm Jadi mhm. saya tidak bisa mengatakan, "Oh, saya sudah mendapatkan nilai 6 atau nilai 7 atau nilai 8." Mhm mhm. Saya belum bisa, Bu. Intinya saya berada di sebuah grade, yaitu di zona yang belum aman. Iya iya iya, seperti itu, Bu, ya. Mhm. Kalau di zona belum aman tentu kita sudah bisa menganalisa ya, Bu, Mhm ya. mhm. Tapi itu sangat luar biasa sekali, Bu Tri, Mhm. kita sebagai guru bisa menggali tentang Mhm. merefleksikan Mhm. diri, bukan Mhm. merefleksikan diri tentang diri kita, bahwasanya kita itu masih mengalami sebuah Mhm. kesulitan, Mhm. sebuah, tantangan di Mhm. dalam sebuah Mhm. proses pembelajaran, itu sangat luar biasa sekali, Bu Tri, bisa Mhm. menganalisis itu semua. Mhm. Lalu, Bu, kira-kira apa sih yang Ibu butuhkan supaya Ibu nanti bisa, melewati grade yang dikatakan tidak aman tersebut, dan kira-kira grade itu tuh bisa sampai ke berapa gitu, Bu? Yang saya perlukan, satu, saya bekerja sama dengan orang tuanya. Mhm, Karena pernah 1 kali saya coba, saya datangkan walinya selama proses pembelajaran, dia ada di luar kelas, tetapi anak itu tahu kalau di situ ada ibunya, dan sehari itu dia tidak nangis. oh seperti itu. Heeh, berarti pada dasarnya saya perlu bantuan dari wali untuk mengatasi anak tersebut. Mhm, Walaupun toh itu memerlukan sebuah proses, Bu Desi. Karena kan nggak mungkin wali itu akan ada di sekolah terus iya benar menunggui anak sekali itu, Bu. sekolah tersebut gitu. Mhm Jadi saya akan belajar, saya akan menggali dari wali tersebut hal-hal apa sih yang sudah beliau lakukan mhm sehingga mampu membuat anak itu tidak menangis. Nah, mungkin itu yang akan saya terapkan kepada anak tersebut. Mungkin mhm. saya akan berganti. Ketika ibu itu ada di rumah sebagai seorang ibu anak tersebut, saya akan berganti nanti. Ketika saya menjadi seorang guru, tetapi saya akan berubah posisi. Saya akan menjadi seorang ibu bagi dia supaya saya bisa menerapkan hal yang sama yang seperti wali terapkan tadi. Terus kemudian tentunya saya butuh dukungan dari warga sekolah. Karena anak ini ketika dia keluar, dia akan menggelendot dengan siapa saja, Mhm dengan guru mhm. siapa saja. Saya perlu bantuan dari guru-guru itu untuk mengetahui bahwa anak itu memang seperti itu. Saya perlu bantuan rekan saya untuk memahami anak tersebut gitu. Ketika anak tersebut gelendot ke guru tersebut, guru itu tidak marah, itu harapan saya. Mhm. Jadi ada kerjasama antara saya, guru, dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Iya iya, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Mhm. Jadi itu Ibu sudah tahu tentang apa yang Ibu butuhkan. Sebenarnya Bu Triani sudah menemukan solusi dari Mhm. permasalahan dari Bu Triani tersebut tentang Mhm. anak yang kenapa anak itu bisa menangis sampai Mhm. 20 kali Mhm. seperti itu Mhm. ya, Bu, ya. Mhm. Tapi Heeh. saya itu Bu Tri ya pengen tahu Heeh. kira-kira dalam waktu dekat ini adakah gambaran Ibu untuk melakukan action tersebut tentang Mhm. apa yang sudah Ibu bicarakan tadi ke Mhm. saya, tentang gambarannya itu seperti apa sih, Bu, dalam waktu dekat ini? Rentang waktunya tuh berapa? Apa secepatnya Mhm. atau masih ditunda dulu atau bagaimana? Bu Desi, karena menurut saya inilah sebuah beban. Ini adalah sebuah tanggung jawab.
kalau beban itu saya harus meringankan, kalau beban itu berat, dan kalau tanggung jawab itu memang harus saya selesaikan, maka setelah pembicaraan ini saya tidak akan menunda. Iya, Saya akan langsung melakukan, menerapkan apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini, menjadi solusi kita hari ini akan langsung saya terapkan di kelas dan kepada anak tersebut. Supaya seketika ini dalam waktu terdekat ini saya bisa melihat hasilnya, Bu. iya. Hasil yang maksimal tadi akan saya lihat. Yang mungkin tadi posisinya saya ada di 5, mudah-mudahan saya akan naik di level 3 level menjadi 8, Bu. Wah, Itu luar harapan biasa saya, sekali. Bu. Luar biasa sekali ya Bu Tri. Bu Mhm, Tri ini bahwasanya Bu Tri ini adalah guru yang sangat peduli dengan siswa. mhm, Bahkan siswa itu menangis saja Ibu identifikasi. mhm, Itu sangat keren sekali ya Bu mhm, Tri. mhm, Saya rasa Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Ibu mhm, juga sudah bisa memberikan gambarannya nanti ke depan itu bagaimana. mhm, Sebenarnya Ibu itu sudah guru yang sangat luar biasa mhm, sekali Bu Tri. Namun sebelum kita akhiri percakapan kali ini, saya mhm, juga tentunya ingin tahu loh Bu. mhm. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu ketika Ibu sudah melakukan sharing dengan saya hari ini, Bu? Mhm. Terima kasih banyak Bu Desi, Mhm. perasaan saya hari ini luar biasa, sangat bahagia sekali. Ternyata saya tidak salah pilih nih sharing dengan seseorang. Saya cocok sharing dengan Bu Desi luar biasa. Terima kasih banyak Bu Desi. Satu kata Iya, hari ini, iya. saya bahagia. Oh, bahagia luar biasa sekali. Ya, Bu, Heeh, jangan lupa mhm, bahagia mhm, tentunya. mhm, Dan, lain kali juga, untuk bulan-bulan berikutnya ataupun waktu-waktu mhm, berikutnya, saya juga terbuka lebar ya, Bu, ya, mhm, jika Ibu ingin sharing dengan mhm, saya terbuka lebar dengan Ibu. mhm, Tentunya saya juga agak sedikit kepo, Bu, mhm. bagaimana hasilnya ke depan ya, Bu, ya. Boleh boleh boleh, Tentang, heeh. nanti kalau Ibu menemui solusinya Mhm, ataupun bagaimana mhm, permasalahannya yang mhm, Ibu hadapi ke mhm. depannya, saya boleh diceritakan lagi ke Boleh saya. boleh Karena boleh Bu. ini Mhm, sangat menarik sekali mhm, ya, Bu, ya. mhm, Tentunya saya sangat terbuka mhm, lebar untuk itu semua. mhm, Untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih Bu Tris sudah berbagi dengan saya mhm. hari ini. Tentunya semoga kita semuanya bisa menjadi pendidik yang selalu bermanfaat, Amin mencerdaskan anak amin amin bangsa ya amin. Bu ya. Iya. Semoga kita terus bersemangat, Mhm, terus seperti ini ya Bu. mhm, Terima kasih mhm. untuk semua itu ya Bu Tri ya. Sama-sama Bu Desi, Ya, sama-sama Bu Desi. gitu-gitu Mhm. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Terima kasih banyak Bu Ya, Desi. terima kasih Bu Tri. Baik Bu Desi, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar nampaknya ya Bu. Wah terasa hidup sekali suasananya luar Terima biasa kasih Bu Ria. sekali Bu Desi. Gini Bu, setelah proses coaching ini ada beberapa catatan nih dan juga ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Desi, boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Nah, setelah proses coaching tadi nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan dari percakapan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Baik, terkait dengan indikator ketercapaiannya Bu Ria, saya merasa sudah melakukan prinsip seorang coach yaitu kemitraan, proses ide kreatif dan menggali potensi dari seorang coach. Lalu juga saya juga sudah menerapkan kompetensi inti dari seorang coach yaitu, eee, melakukan present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, semua itu saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta Bu Ria, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Desi ya. Dan menurut saya juga sebagai observer tadi yang telah mengamati proses coaching Bu Desi dengan Bu Triani, saya juga mencatat sedikit ya Bu bahwa coaching tadi sudah terlihat prinsip coachingnya yaitu tadi kemitraan antara Bu Triani dengan Bu Desi, prosesnya juga kreatif dan luar biasa percakapan Ibu, pertanyaan berbobot yang Ibu berikan untuk Bu Tri itu sangat menggali potensi yang ada pada Bu Tri tadi ya Bu ya. Eee, Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya yang telah saya sampaikan tadi selain 2 tadi ya Bu ya, sebelum kita tadi melakukan pasca observasi tentunya saya ingin mengembangkan present Bu, kehadiran penuh. Supaya apa Bu Ria? Supaya coach saya itu merasa dihargai ketika saya lakukan kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Tapi lebih spesifiknya saya ingin meningkatkan tentang present saya supaya saya itu bisa, melakukan coaching itu secara maksimal, seperti Mhm. itu Bu Ria.
Ya, sangat luar biasa sekali ternyata Bu Desi ini orang hebat ya Bu ya, yang bisa Terima melakukan kasih Bu proses Ria. coaching dan ingin memaksimalkan tentang passion-nya, kehadiran penuh supaya lebih fokus ya Bu ya kepada si coaching untuk Iya, benar menggali Bu Ria. potensi yang ada pada di coaching tadi. Wah, luar biasa sekali Bu Desi. Ternyata satu kata ya untuk Bu Desi, luar biasa hebat Bu Terima Desi kasih Bu ya. Ria. Baiklah Bu, demikian observasi yang sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga semuanya hal positif itu bisa bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.